Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo di Detektif Aldo. Dan hari ini akhirnya gue kembali lagi dengan topik orang aneh ya guys ya. Maafin nih kalau rambut gue agak berantakan nih, karena sebenarnya gue baru bangun tidur guys, siang-siang gini guys. Tapi hari ini gue pengen kasih kalian sebuah cerita dari orang aneh lagi ya. Jadi sebelum kita masuk ke sekte, dimana di Thailand ada sebuah sekte yang murid-muridnya atau para membernya tuh disuruh makan kotorannya, ketombenya dan segala macam. Karena gue lagi nunggu data yang lengkap juga sih sebenarnya, seseru apa sih sebenarnya kultnya. Karena gue suka banget ngebahas kultus ya, karena menarik aja gitu konsep-konsep yang mereka bawa, apa yang ada di otak para pemimpinnya, fetish para pemimpinnya juga biasa terrepresentasi dari rules-rules yang dia ciptakan gitu. Dan ini salah satu yang paling gokil karena ketuanya adalah masuk top 10 most wanted FBI list. Jadi emang daftar pencarian orang yang masuk ke 10 besar di FBI. Jadi emang dicari banget nih orang. Dan emang ngeri banget karena banyak rules atau peraturan yang aneh-aneh, cenderung menjijikan gitu ya. Mulai dari party-party esek-esek dan segala macamnya. Kita akan bahas soal FLDS dan juga foundernya. Mari kita bahas. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Let's begin the case guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know it will. FLDS atau FLDS adalah sebuah kultus poligami esek-esek atau lebih dikenal dengan Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Ini membuktikan bahwa banyak oknum yang masih pakai nama-nama yang memang sudah dikenal seperti Jesus Christ gitu misalnya. Tersinggung gue nih, Tuhan gue dimasukin di sini ya. Dan bisa dibilang sebuah perkumpulan yang terbentuk di tahun 1890-an akhir, hasil dari pecahannya LDS. Saat gembala besarnya LDS tuh Wilford Woodruff itu mengatakan bahwa jemaatnya dilarang melakukan pernikahan di luar dari hukum yang diterapkan di sebuah negara. Nah, beberapa dari mereka yang gak setuju inilah yang akhirnya ngebangun FLDS alias versi fundamentalisnya LDS. Lalu mereka bikin gereja sendiri di daerah Hillsdale dan Colorado City, dan emang sebuah daerah yang lumayan tersembunyi supaya lebih mudah juga untuk menghindar dari kejaran polisi, karena memang FLDS ini melakukan praktik-praktik yang dilarang sama negara. Dan jemaat-jemaat ini bahkan biasanya punya 2 istri ya. Walaupun persyaratan dari sang pemimpin jika jemaat ingin mendapatkan keselamatan tertinggi setelah meninggal harusnya bisa punya istri setidaknya 3 gitu. Jadi kalau 2 tuh kurang dapat keselamatan tertinggi. Mau tertinggi harus minimal 3. Jadi makin banyak makin tinggi juga kedudukan lu di surga nanti. Bisa disimpulkan demikian lah kira-kira. Nah, prinsip ini juga memang ngebuat komunitas ini jadi nggak seimbang, bisa dibilang ekosistemnya jadi justru berantakan gitu. Karena pada akhirnya kan nggak akan banyak wanita dari komunitas mereka yang bisa diambil sebagai istri lagi dong. Karena udah habis stoknya gitu, karena satu orang makan 3 gitu kan. Maka dari itu beberapa laki-laki dari komunitas ini harus keluar dan cari wanita-wanita lain untuk diperistri dan didorong masuk ke dalam komunitas ini. Alias proses rekrutmen. Pada praktik pernikahannya juga, para suami istri juga bukan menikah karena suka sama suka, melainkan karena gembalanya yang menunjuk mereka harus menikahi siapa. Bahkan untuk memperlancar proses ini pun, FLDS ini juga sampai melakukan import wanita-wanita muda dari berbagai wilayah di Amerika untuk masuk ke dalam komunitas mereka dan diperistri oleh para laki-laki yang ada di komunitas tersebut. Lalu gereja ini yang tadinya dari perkumpulan, ini mulai berubah menjadi sebuah atau dikenal sama publik sebagai sex cult atau kultus esek-esek. Dan inilah yang ngebuat cult ini berbahaya bagi masyarakat. Dan bahkan ini didukung oleh berbagai kesaksian dari para mantan membernya yang bersaksi bahwa di dalam kultus ini banyak hal gila yang berbau menjijikan yang terjadi dan di luar nalar yang kita bahas lebih panjang nanti. Nah, tapi yang mau gue bahas hari ini bukan FLDS-nya secara keseluruhan, tapi justru bagaimana habit dari pemimpinnya yang masuk ke dalam 10 besar daftar pencarian orang di FBI. Alias emang bener-bener dicari sama FBI ini orang, gitu ya. Dia adalah Warren Jeffs, anak dari mantan presiden FLDS yaitu Rulon Jeffs, yang lahir pada tanggal 3 Desember 1955. Dan dia ini 60 bersaudara ya, dari puluhan lebih istri dari bapaknya. Jadi 60 orang ya, banyak banget ya. Gue rasa mungkin dia udah gak hafal kali ya, kakak pertamanya siapa tuh udah gak tahu gitu ya. Dan untuk urusan pendidikan, dia ini bersekolah secara private di FLDS Private School. Lalu barulah dia dapat peran di gereja bapaknya itu pada usianya yang ke-21 tahun. Yaitu dia ngajar matematika,
sejarah, dan juga sejarah dari gerejanya. Dan serta mengurus juga anggota dari FLDS atau ya bisa dibilang anggota-anggota mudanya. Warren Jeffs juga terkenal sangat baik dan sangat cerdas bisa dibilang. Kepada para membernya dikenal sebagai orang yang betul-betul hatam lah untuk urusan matematika. Bahkan para murid-muridnya ini bisa nelpon dia jam berapapun jika muridnya ini bingung dan pengen nyelesain PR-nya tapi nggak bisa. Khususnya PR matematika. Dan cenderung juga memang orangnya suka mengayomi dan ngejagain murid-murid perempuannya. Jadi terkenal baik pada saat itu. Lalu pada tanggal 8 September 2002, Rulon Jeffs yang adalah bapaknya tiba-tiba meninggal dunia. Lalu langsung otomatis digantiin sama si Warren yang emang dari muda udah ngambil peran di komunitas tersebut dan emang punya mimpi untuk jadi pemimpin dari kelompok ini. Dari sinilah akhirnya kegilaannya mulai terjadi. Karena dia mulai ngelakuin apapun supaya kekuasaannya nggak bisa kegeser. Mulai dari ngancurin keluarga-keluarga yang kira-kira bisa mengancam tahtanya dia, dan juga masukin semua duit gereja ke rekening pribadinya untuk mengamankan kekuasaan atau setidaknya mengamankan capital dulu lah terlebih dahulu. Dan setelah bapaknya meninggal, dia juga langsung bikin pernyataan bahwa dia akan menikahi seluruh istri bapaknya. Kira-kira ada sekitar 20-an. Dan dia bilang para mantan bapaknya ini akan hidup sama seperti pas bapaknya masih hidup. Tapi karena ada beberapa yang jijik juga sama si Warren ya. Karena bapaknya baru meninggal, tiba-tiba gue mau dikawinin lagi. Ini gila nih orangnya. Makanya mereka yang menolak ini kabur gitu. Karena jijik gitu sama nih orang. Ataupun mungkin ada beberapa yang tetap tinggal di sana. Cuman memang tidak diizinkan untuk menikah lagi sama siapapun. Kecuali sama si Warren ini. Dan di masa kekuasaannya pun, dia juga ngeluarin semua anggota cowok yang menurut dia orangnya nggak asik aja buat dia gitu. Dan mungkin nggak ngedukung dia. Bahkan pada tahun 2004, dia udah ngeluarin 21 laki-laki yang menurut dia nggak asik aja buat dia. Tanpa kriteria yang jelas. Ini orang kalau di tongkrongan paling so asik pasti. Karena suka ngomongin orang pasti kan kerjaannya ya. Dan sisa laki-laki yang memang masih tinggal di komunitas tersebut pun juga harus ngikutin semua peraturan yang dia buat. Mulai dari baju yang dipakai, sampai siapa yang boleh nikah atau enggak. Alias ngambil peran bapaknya dengan cara yang mungkin bisa dibilang lebih brutal dan lebih tidak manusiawi. Para anggotanya juga diputus dari internet maupun TV. Dan dia juga ngediriin YFZ alias cabang barunya di Texas Barat. Dan selain TV dan internet dan pembangunan sebuah cabang baru yang dia lakukan untuk memperkuat kekuasaannya, para membernya juga dilarang keras untuk punya hiburan apapun. Mulai dari punya anjing nggak boleh. Punya mainan juga nggak boleh. Koran pun dibaca juga nggak boleh. Ngadain ulang tahun juga nggak boleh. Perayaan Natal juga tidak boleh. Ikut festival, parade, camping, mancing, ini semuanya nggak boleh. Mungkin bolehnya memang sepak takraw sama tenis meja kali ya. Belum dicoba kan. Tapi intinya camping, mancing aja nggak boleh. Coba lu bayangin tuh ya. Orang Amerika suka banget mancing kan biasanya. Dan ini nggak boleh mancing. Camping pun tidak boleh. Tanpa berita yang jelas. Sebenarnya kenapa dilarang gitu. Dan dari seluruh aksi brutal, keras, dan gak cocok dengan para mantan anggotanya inilah, Warren akhirnya dapat banyak musuh dan orang-orang yang ingin menggulingkan tahtanya. Mulai dari para mantan member sampai ke mereka-mereka yang pernah jadi korban Warren yang ternyata ini orang bukan cuma brutal dalam memberikan peraturan, tapi juga jorok otaknya gitu. Kotor, menjijikan. Di mana masuk sebuah laporan, ternyata di era-era Warren ngajar matematika, sejarah, dan lain-lain tersebut, salah satu keponakan Warren Jeffs, yaitu Brent Jeffs, itu mengaku telah dilecehkan oleh si Jeff yang pada saat itu masih di bawah 10 tahun coy. Masih anak-anak. Dan memang baru diakui sama si Brent ini saat dia beranjak dewasa. Pada saat itu dia mengingat gitu di masa kecilnya bahwa Brent ini dikeluarin dari kelasnya, lalu dibawa sama si Jeff ke WC. Dan dibilangin bahwa dia akan menerima kutuk abadi jika dia menceritakan kejadian di hari itu. Yang kejadiannya dalam konotasi harusnya lo bisa membayangkan ya. Brent juga bilang bahwa bukan cuma dia yang kena begitu sama si Warren. Karena bocah-bocah lainnya juga kena hal yang sama dan diancam kutukan yang sama oleh Uncle Warren, sapaan akrabnya Jeff. Selain itu di era kepemimpinannya, dia juga melakukan pernikahan di bawah umur, alias wanita-wanitanya tuh masih muda, sekitar 14 tahunan, bahkan sampai saudaranya yang 19 tahun, itu juga dikawinin sama dia. Bahkan dia tercatat punya lebih dari 70 istri. Si apal tuh ya, si ngerti dan si adil tuh. Dan peraturan lainnya yang bikin makin jijik saat gue baca, sama si Warren ini, adalah konsep
seed bearer. Di mana hanya beberapa orang yang ditunjuk oleh Warren sebagai orang yang layak bikin keturunan. Jadi konsepnya, mau lu suami istri atau udah nikah dan diizinkan sama dia untuk nikah, lu mungkin aja tetap gak boleh bikin anak sama pasangan lu. Kalau lu emang bukan seed bearer yang ditunjuk sama Warren. Sehingga peraturan ini yang bikin skema-skema menjijikan yang tidak masuk akal ini bisa terjadi, dan gue masih bingung. Selalu gue masih bingung kenapa orang bisa setuju sama konsep-konsep seperti ini. Dimana seringkali untuk memperbanyak keturunan dari komunitas ini, sang seed bearer yang ditunjuk sama si Warren ini akan diminta untuk datang ke rumah salah satu anggotanya, yang bisa jadi istri orang. Lalu wanita tersebut bakal langsung dijebret sama si seed bearer-nya. Konotasi dijebret kan Anda tahu gitu ya. Kita sudah sama-sama dewasa gitu ya. Dan gilanya kadangkala suaminya kudu yang megangin istrinya selama proses ini. Karena banyak juga istri-istri atau pasangan yang juga melawan pada prosesnya. Makanya suaminya yang kadang kudu harus megangin istrinya. Lu bayangin, ini skema menjijikan sekali gitu ya. Kayak hewan gitu, kenapa gitu kan ya. Dan itu dipercaya sama para membernya. Selain itu Warren juga punya peraturan lain yang gak kalah sakitnya sebenarnya dari seed bearer ini, bernama Law of Sarah. Dimana dia nyuruh istri-istrinya itu buat pesta begituan ya, dan ditontonin sama dia. Dan sehabis dia puas menonton, dia bakal ikut berperan dan menyiksa istri-istrinya kadang-kadang. Warren Jeffs juga dilaporkan telah melakukan aksi sakit dengan wanita-wanita lainnya tanpa persetujuan dari wanita-wanita tersebut. Pun begitu, sang korban juga memang gak bisa ngomong apa-apa, karena percaya bahwa Warren emang udah layaknya Tuhan. Dan kalaupun kesaksian-kesaksian ini muncul, ya karena mereka udah mulai sadar dan memang jadi mantan member. Nah, ada lagi aturannya di mana para perempuan gak boleh potong rambut sedikit pun dan mesti pakai baju tertutup. Dengan dalih bahwa tubuh wanita sangatlah sakral dan rambut panjang nanti akan digunakan untuk cuci kaki para pria di surga, menurut teorinya dia. Ya kalau menurut gue sih ini mah fetishnya si Warren doang sih, kalau menurut gue. Tapi bisa aja emang dia udah berkomunikasi sama Tuhan, juga kita gak tahu ya. Bahkan ini si Warren juga punya pengajaran ke anak-anak kecil dari zaman private schoolnya kan, karena mereka punya private school sendiri tuh. Nah itu udah diajarin anak-anak yang sekolah di sana bahwa Warren ini adalah presiden Amerika Serikat, alias bisa dibilang usaha cuci otak. Jadi supaya nanti kalau dapat informasi dari luar ya mereka bisa menolak itu secara otomatis, karena otaknya sudah diselimuti oleh informasi-informasi yang datang dari si Warren. Dan seluruh aksi dan hukum sakitnya inilah yang ngebuat akhirnya Warren ini masuk ke dalam daftar pencarian FBI, bahkan masuk ke dalam 10 besarnya di tahun 2006 karena laporan para mantan membernya. Dan memang dia akhirnya kabur-kaburan mulu juga, dan memang tidak lepas juga dari perlindungan dari para pengikutnya yang masih setia sama Warren, yang masih percaya bahwa Warren adalah Tuhan. Lalu dari pengejaran FBI yang intens inilah, Warren akhirnya berhasil ditangkap pada tahun 2008 setelah doi ini kabur-kaburan via terowongan bunker juga yang dia buat. Sebenarnya dia banyak bikin tunnel juga. Terus nyamar pakai wig katanya, kacamata dan lain-lain. Bahkan dia menggunakan HP sekali pakai doang buat komunikasi. Plus dia bawa banyak banget duit buat nyogok sana sini biar gak ketangkap dan main judi juga. Karena sempat ketangkap juga di Las Vegas sebenarnya dia. Cuma bebas lagi karena power juga ya. Dan selama masa persidangan, doi ini juga sepertinya udah kena mental ya, karena dia nggak mampu bersaksi soal apa yang dilakukan kepada 2 orang yang masih di bawah umur dan segala tuduhan menggelikan lainnya dari para mantan membernya. Walaupun memang vonisnya adalah soal itu bermain dengan yang di bawah umur gitu. Nah sekarang daerah dia berkuasa dulu ini sudah jadi kota yang lebih baik bisa dibilang. Gedung-gedung milik Warren sekarang udah digantiin sama gedung-gedung bisnis lainnya. So economical itu udah bisa mulai berjalan. Anggotanya yang masih percaya sama Warren juga udah pada kabur sana sini entah kemana. Gua nggak tahu, mungkin ada perkumpulannya masih, gua nggak paham juga. Dan sampai detik ini konon katanya masih percaya dan mendoakan bahwa Warren adalah betul seperti Tuhannya mereka. Walaupun si Warren ini sudah divonis selamanya di penjara karena urusan esek-esek sama anak dan punya peraturan sampah lainnya gitu, yang mengganggu otak kita semua harusnya. Nah itu dia orang aneh lagi gitu ya. Memang gue sih nggak tahu apakah nanti di era-era modern seperti ini kita akan menemukan cult-cult yang unik lagi seperti ini. Tapi selalu saja memang apa yang dilakukan sama pemimpin-pemimpin cult ini begitu relevan dengan para member-membernya. Mungkin punya value dan relevansi yang sangat tinggi dengan para membernya, sehingga para membernya bisa percaya bahwa Warren ini adalah Tuhan.
Karena sampai detik ini, karena gue belum pernah masuk cult juga, jadi gue belum pernah paham gitu kenapa orang bisa join. Walaupun gue udah sempat bikin sebuah analisa simple ya, riset sederhana kenapa orang mau join kultus, tapi gue sampai detik ini masih gak bisa berpikir bahwa banyak banget peraturan-peraturan yang gak masuk akal itu bisa masuk dan dipahami dan dipercaya sama orang yang mendengarnya. Ini yang gue sama sekali gak ngerti prosesnya seperti apa. Kalau mungkin nanti gue punya kesempatan, mungkin aja dari lo semua yang nonton, mungkin ada mantan member sebuah kultus gitu ya, mungkin kita bisa podcast dan cerita-cerita bareng. Karena gue selalu penasaran kenapa ini bisa terjadi. Walaupun gue tahu faktor-faktornya itu tertulis, tapi di dalam diri lo tuh sebenarnya apa yang lo rasakan gitu. Apakah denial kah, apakah menerima, atau gimana? Sorry, aku habis makan, tanganku sangklek ya. Jadi itu aja yang bisa gue sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Aman-aman ya, supaya tidak join kultus. Kalau ada apa-apa doa aja sama yang di atas. Amin. Dan sampai jumpa. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Masih banyak orang-orang aneh lainnya di muka bumi ini yang bisa kita bahas. So see you on the next case. Oh ya, ini video kasusnya bakal ada nanti di Netflix juga dokumenternya. Mantap. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive.